tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Polda gitu. Nah, kuasa hukum sendiri dari keluarga Vina, apakah nanti mendesak pihak kepolisian ataupun dari pihak kejaksaan sendiri atau pihak pengadilan untuk melakukan pengadilan ulang gitu? Jadi kami tidak akan mungkin berbicara atau mendesak, pasti itu sudah pasti, karena memang kamilah orang yang mengerti dalam proses hukum, ya kan, pasti. Cuman kami kembali lagi bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian ini? Coba, kalau 2 DPO itu dihilangkan, kami sangat mempercayai kinerja Polri. Salah kalau kami bilang kami tidak percaya. Kepada siapa lagi kita akan mengadu kalau Polri aja kita sudah tidak bisa percaya. Saya percaya, kami ini semua tim hukum, Pak Hotman juga percaya. Cuma pertanyaannya, kalau ada perubahan secara sepihak ini ya, saya katakan tidak melalui persidangan ya, apakah ini bisa menjadi acuan, kemudian apakah ini akan memperbaiki sistem hukum? Kalau saja putusan pengadilan itu sudah dibelok-belokkan begini gitu. Selain 2 yang hilang DPO juga tadi kan yang ditangkap tadi bahwa dirinya bukan seorang pelaku, gimana nih? Oh ya, itu hak dia saja, mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada tulis hari ini. Tapi kan sebelumnya tersiar kabar bahwa di media bahwa dia adalah salah satu anak pejabat. Tapi maaf nih, bukan mendiskreditkan, tapi dia ada pekerjaan yang berbeda dengan. Kami tidak mau membahas perihal anak pejabat ya, karena kami tidak melakukan proses penyelidikan ataupun proses pencarian. Jadi nggak mau juga kami dikait-kaitkan dengan ini, jangan sampai nanti kami perang dengan masyarakat gitu. Jadi cukuplah kepolisian yang memproses dan mencari bukti-bukti. Tetapi seharusnya karena ini sudah terjadinya produk hukum, berarti kan yang harus bersinergi kejaksaan dengan kepolisian dalam hal ini. Jangan juga kami yang diadu dengan masyarakat. Orang kami di sini korban loh. Tapi terkait hal itu sendiri, maksudnya bukan mengadu dengan masyarakat, tapi kan akhirnya sebagai kuasa hukum dari pihak korban, mungkin ada nggak sih maksudnya tindakan untuk mencoba cross check kebenaran itu sendiri loh. Soalnya kan emang ya mencoba untuk mencari tahu gitu, walau dilakukan atau enggak itu. Nah, sekarang kan gini, semua prosesnya kan ini yang menyelidiki itu kan pihak kepolisian. Tentu kita nggak bisa bertanya kemana-mana lagi selain ke pihak kepolisian. Sampai hari ini pun saya dan tim datang ke sana untuk menanyakan perihal hal tersebut, prosesnya seperti apa, sampai ada press release hari ini menyatakan bahwa 2 DPO itu dianggap fiktif. Kami menanyakan, tapi kami tidak diberikan akses. Nah, itu yang menjadi lagi tanda tanya lagi kepada kita, ada apa? Harusnya pihak kepolisian itu membuka jalur akses, memberikan seluruh informasi secara jelas dan detail kepada kami. Kami pihak korban tidak mungkin kami setuju ada 3 DPO lalu dihilangkan, tidak mungkin. Jadi kita bertanya, apakah amar putusan itu betul atau tidak? Itu kenapa bisa jadi ada 1 DPO saja, 2 DPO-nya hilang, bagaimana ceritanya? Itu kami mau menanyakan hari ini, tapi aksesnya ditutup. Apa yang membuat mereka melakukan penutupan akses? Saya tidak tahu, yang jelas ini tadi yang saya katakan. Dari mulai kami memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum tidak ditanggapi. Dari mulai kami mencoba menanyakan dan mencoba untuk menghadap tidak ditanggapi. Sampai hari ini pun terjadinya press release kami tidak diberitahu. Sampai kami datang tadi dengan terburu-buru dengan inisiatif sendiri mencoba komunikasi juga tidak ditemui dengan alasan jangan mendadak. Kan ini lucu, kok mendadak? Seharusnya mendadak itu siapa? Yang mendadak itu ya mereka, kenapa tidak beritahu kami? tiba-tiba ada press release. Harusnya kan informasi disampaikan. Oke, seharusnya teman-teman kepolisian jangan terlalu cepat memutus
menjelaskan bahwa ini adalah tidak ada dua DPO fiktif. Tanyakan dulu. Oke, kalian punya wewenang terhadap pemeriksaan, terhadap penyelidikan. Tapi tanyakan dulu kepada kami apa saja. Kita bisa discuss dong alasan-alasan itu. Berarti ini kan ada fair-nya di dalam putusan itu. Bukan tidak mungkin para terpidana melakukan gugatan loh. Mereka bisa melakukan gugatan. Tapi tepatnya mungkin ya ini lebih ke blunder Blunder akhirnya. antara penyidikan, tuntutan, putusan sehingga keluar DPO. Tapi kenapa statement dari kepolisian tiba-tiba DPO ini tidak ada? Itu kan pertanyaan besar. Seharusnya ya kawan-kawan media bisa uber dong ke sana, pertanyaan seperti apa, jawabannya seperti apa. Jangan terlalu fokus ke kami juga gitu kan. Mungkin Tapi sebagai sebagai tambahan perwakilan sepertinya, sebagai tambahannya, perlu rekan-rekan wartawan untuk meminta klarifikasi kepada kejaksaan sepertinya seperti Video rilis tadi kebetulan kami sampai itu udah terlambat ya, karena memang yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar, tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini, padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika bertanya hasilnya, ya hasilnya tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Peron, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan alias Peron, alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Ah ya, terus apa lagi tadi? Pertanyaan apa lagi? Tadi dirimu ke sana tiba-tiba diundang atau dapat info dari mana sih Kak tiba-tiba masuk ke Bandung? Jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya. Semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga Vina, tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar. Namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya, teman-teman juga kan tahu kita teleponan langsung. Tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Selalu dilempar dari penyidik, dilempar ke Kasubdit coba ditelepon tidak ada jawaban, kemudian kami coba menghubungi Pak Dir, sama juga tidak ada jawaban. Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke Polda Jabar, itu pun atas informasi teman-teman media. Jadi pengakuan informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin. Begitu. Jadi tidak ada undangan resmi dari Polda. Padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Begitu. Bu, apa yang paling membuat kuasa hukum ini kecewa terhadap hasil rilis dari Polda Metro Jaya tadi, dari Polda Jabar tadi? Oke. Jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya, dan ada juga hal yang membuat kami kecewa. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Ya Bu, artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melempar tais ke kejaksaan gitu, yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa D2 DPO itu seperti tidak ditiadakan sama mereka gitu. Harus kan pihak kejaksaan yang harus menilai itu. Oke, kita bahas perihal itu tadi ya. Nah, jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Jelas. Jadi Ada putusan.
Jadi di dalam amar putusan ini sudah Dalam jelas kurung sebagai DPO. sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Dengan ditiadakannya seperti ini gimana nih harapannya nih? Ya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Ini kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan, benar ya? Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang. Nanti harus ada persidangan ulang. Kalau begitu. Tadi diduga ada mafia hukumnya apa gimana? Sebenarnya mafia hukum diduga ada mafia. Bukan, saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya. Nanti hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Oke? Ada 3 nama DPO. Tetapi saat ini dinyatakan oleh Polda Jabar 2 nama tersebut hilang. Nah, bagaimana coba tanggapan? Bahwa kerja penyidikan di tingkat penuntutan itu tidak maksimal. Begitu juga dengan kepolisian. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa serangkaian tuntutan yang ada itu karena berdasarkan berita acara di penyidikan. Nah, lalu kenapa hari ini polisi mengatakan bahwa ini karena mereka mungkin diintimidasi atau seperti apa, lalu itu hanya pernyataan Ya yang itu tadi yang tadi saya bilang kayak ibaratnya lempar tai ke kejaksaan. Nah, seperti itulah. Makanya menurut kami bahwa hal yang paling tepat adalah rekan-rekan wartawan harus meminta klarifikasi kepada kejaksaan yang menuntut perkara tersebut, yang memegang perkara tersebut. Mungkin kalau dari kami seperti itu. Boleh kita tambahin, boleh? Penegasan Iya. sedikit terkait 2 DPW yang telah diadakan oleh pihak kepolisian. Apakah dari pihak tim kuasa hukum ini mendesak agar pihak kepolisian tetap mencari 2 DPW tersebut atau seperti apa ya Pak? Berdasarkan putusan. Ya, berdasarkan putusan kami akan tetap tegas bahwa 2 DPO berdasarkan putusan itu kami yakin bahwa itu ada, Berarti agar tetap dicari begitu ya? harus Katanya dan wajib dicari. Itu kan udah produk hukum. Iya. Ya. Dan dengan adanya tadi presiden tanggapan keluarga Vina sendiri seperti apa Bu? Jelas kecewa. Jelas kecewa. Tadi mereka sempat telepon saya. Dia kaget terhadap statement dari Polda. Loh Bu, kok cuma 1? Tapi saya coba menenangkan bahwa sabar. Saya yakin ini kepolisian hanya meminta waktu, gitu ya. Saya coba menenangkan mereka dan saya katakan kami akan coba berkoordinasi, coba kami rapatkan dulu dengan Pak Hotman perihal hilangnya 2 DPO ini, dan tentunya ini menjadi PR besar lagi. Akhirnya bukan hanya kepolisian tapi kejaksaan. Kenapa juga kejaksaan tidak bekerja selama ini? Pertanggungjawaban atas salah putusan. Kak, tapi Pertanyaannya memang harus kejaksaan juga ya. iya. Kak, apa seberapa yakin bahwa ini yang DPO yang menangkap Peggy atau hanya pemeran pengganti saja Kak? Bagaimana? Rilis yang tadi apakah yakin bahwa dari sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, apakah ini yakin adalah DPO-nya si Peggy atau hanya pemeran pengganti saja? Jadi begini, yang melakukan penyelidikan, pemeriksaan itu kan pihak kepolisian. Tentunya dengan kasus ini viral, saya yakin tidak mungkin kepolisian akan asal menangkap ataupun asal menetapkan tersangka. Ini sangat berbahaya loh. Kalau kita tidak percaya dengan hasil pemeriksaan, terus kita percaya sama siapa? Apa yang harus kita lakukan?
di tengah ketidakadilan ini. Kalau memang kepolisian tidak sanggup, berarti kita harus bagaimana? Gitu. Jadi simpelnya adalah perihal Peggy ditangkap, berikut dengan alat bukti, keterangan saksi kan dirasa sudah cukup menurut Polda. Kami selaku kuasa hukum korban hanya melihat perkembangan, dan tentunya kami pasti senang dengan hasil ini. Tetapi yang tidak senang itu tadi, kenapa kok DPO-nya hilang dengan alasan yang tidak masuk di akal. Kalaupun mau dinyatakan hilang, Siapa yang bertanggung jawab? siapa yang bertanggung jawab? Itu yang harus Pertanyaannya dipertanyakan. itu. Iya kan? Nah. Yang paling utama itu. Paling utama itu siapa yang Karena ini bertanggung bisa jawab? mencacatkan produk hukumnya gitu. Ya, Blunder. Iya. Ini kan pernyataan kepolisian itu menurut kami blunder. Dia bertentangan dengan putusan, bertentangan dengan penuntutan. Iya. Gitu. gitu kan? Jadi gini, saya tambahan tadi satu press release mengatakan bahwa kenapa ada BAP yang dicabut itu karena ada tekanan dari pihak lawyer yang menyuruh, ya kan, merekayasa untuk mencabut. Berarti secara tidak langsung polisi itu mengatakan BAP itu benar adanya. Loh, kalau sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba dua DPO di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanda tanya buat kita. Jadi kita tim kuasa hukum harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat satu DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fiktif. Tidak ada fiktif. Itu harus bertanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan. Saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ya, karena pihak masyarakat ya, jadi kita tidak bisa. Mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. Ya, justru Siapa yang dikhawatirkan seperti itu ya? ya, Iya dong. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Ya. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Terbiasa lah. Ya. Tetapi sekarang ketika 8 tahun ya tidak terungkap, tiba-tiba sudah satu tertangkap, hilang lagi 2 DPO itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Gitu. Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Ya berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga.